Kisah seorang pelacur menggoda seorang bikhu. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang seorang wanita. Seperti yang dikatakan bahwa seorang bikhu yang bertahan hidup melalui pemberian dharma, menerima pelajaran objek meditasi dari sang guru, dan pergi bermeditasi di sebuah taman yang kumuh. Seorang pelacur mengadakan janji dengan seorang lelaki, berkata, "Saya akan pergi ke tempat tertentu dan menjumpai kamu di sana." Wanita itu menepati janji, tetapi lelaki itu mengingkarinya. Ia memandang ke arah jalan yang akan dilalui oleh lelaki itu ketika datang. Pada akhirnya, karena merasa kecewa terhadap dirinya yang tidak menepati janji, ia berjalan mondar-mandir dan pergi ke taman. Di sana ia melihat biku itu sedang duduk bersila. Setelah melihat ke segala arah dan memastikan bahwa tidak ada orang lain yang melihatnya, ia berkata dalam dirinya, "Itu adalah seorang lelaki. Saya akan membuat pikirannya menjadi bingung." Maka dengan berdiri di depan biku itu, ia melepas pakaian bagian bawahnya beberapa kali dan memakainya kembali, menguraikan rambutnya dan mengikatnya kembali, dan bertepuk tangan serta tersenyum. Sang Thera menjadi kegirangan. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan perasaan riang gembira. Apa maksudnya ini, pikirnya. Sang guru berpikir dalam dirinya, seorang bikhu menerima pelajaran tentang objek meditasi dari saya dan pergi berlatih meditasi. Bagaimana keadaannya sekarang? Setelah melihat wanita itu dan mencermati perilaku jahatnya, serta merasa bahwa perilaku buruknya itu akan membuat Sang Thera menjadi tidak karuan, sambil duduk di dalam gandha kuti, beliau berkata seperti berikut, "Para bikhu, tidak ada tempat yang menyenangkan bagi mereka yang mengejar nafsu keinginan. Tetapi bagi mereka yang telah terbebas dari nafsu keinginan, maka tempat itu sangatlah menyenangkan." Setelah berkata demikian, beliau menampakkan wujudnya dan menyampaikan uraian dhamma kepada Sang Thera dengan mengucapkan bait berikut ini. "Hutan adalah tempat yang menyenangkan bagi para manusia yang mengejar keduniawian. Tempat itu tidaklah menyenangkan. Mereka yang terbebas dari nafsu keinginan menemukan kebahagiaan di sana, namun tidak bagi mereka yang mengejar nafsu keinginan." Pada akhir penyampaian bait ini, Sang Thera yang sedang duduk mencapai tingkat kesucian arahat serta menguasai kemampuan kesaktian. Kisah keuntungan dan kerugian. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang seorang Brahmana yang bertanya tentang keuntungan dan kerugian. Kisah ini bermula dari Brahmana yang berpikir, apakah yang tercerahkan sempurna mengetahui tentang keuntungan dan juga kerugian? Saya akan bertanya kepada beliau. Lalu ia menghampiri sang guru dan bertanya kepada beliau, "Bhante, mohon beritahukan saya, apakah Anda mengetahui tentang keuntungan dan kerugian?" "Brahmana, saya mengetahui keduanya." "Baiklah kalau begitu Bhante, mohon beritahukan saya tentang kerugian." Sang guru dengan segera mengucapkan bait berikut.
Tidak menguntungkan bila bangun setelah matahari terbit, bermalas-malasan, berfoya-foya, berkeliaran pada waktu yang tidak tepat, berzinah dengan istri orang lain. Bila melakukan hal tersebut, Brahmana, engkau akan mendapatkan kerugian. Setelah Brahmana mendengarnya, ia memuji sang guru dengan berkata, Dikatakan dengan bagus, wahai guru para makhluk hidup, pemilik khalayak ramai, Anda mengetahui keuntungan maupun kerugian. Memang benar Brahmana, tiada seorang pun yang mengetahui tentang kerugian dengan baik selain saya. Lalu sang guru memikirkan maksud dari Brahmana, dan beliau pun bertanya kepadanya, Brahmana, dengan cara apa kamu menafkahi dirimu? Dengan berjudi, Biku Gotama? Lalu siapakah yang menang, kamu atau orang lain? Kadang saya yang menang dan kadang orang lain yang menang. Kemudian sang guru berkata, Brahmana, kemenangan yang diperoleh dengan mengalahkan orang lain adalah suatu hal yang percuma. Tidak ada keuntungan yang didapatkan dari kemenangan dengan cara seperti itu. Tetapi, ia yang mengatasi nafsu keinginan dan mengalahkan dirinya sendiri, ia telah menang dengan cara yang lebih baik. Karena kemenangan yang diperoleh dengan cara seperti ini tidak akan dapat ditaklukkan oleh orang lain. Setelah berkata demikian, beliau mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian dhamma. Lalu beliau pun mengucapkan bait berikut. Lebih baik mengalahkan diri sendiri daripada mengalahkan orang lain. Jika seseorang mengalahkan dirinya sendiri, maka ia akan selalu hidup dalam pengendalian diri. Dewa, Gandhaba, Mara, maupun Brahma tidak akan dapat mengubah kemenangan seseorang yang diperoleh dengan cara demikian.